Yes. Gue tuh ngefans sama Young Lex 150 line. Kurang ajar kameramennya kentut. Ya gue masih kecewa sama market in general musik. Tahu rapper siapa sih? Wake, Sekoji, pernah ada Eggball, Young Lex, tahun 13. Ya. Ada Ramen Gelah tuh, ya aku. Tapi ya yang di atas gitu, yang semua tuh tahu, 5 dan 32 tahun. Ada rapper-rapper keren banyak banget. Lo harus digging, lo harus digging untuk tahu ada rapper keren. Oji hardcore gitu. Enggak dong. Enggak dong. Untuk yang gitu belum tahu, gua kenal sama Gary itu udah lama banget ya Gary. 2007 ya. 2007. 2007 ya. Ya gitu, Gary itu rekan kerja gua di Oakley ya. Iya. Dan kita baru ketemu lagi sekarang. Iya. Ya. Ketemu sosial media lah. Iya. Tapi in person ya Baru lagi baru kan. kali ya, ini. gitu, udah lama Iya, banget. Udah lama banget ya. Nah, gue tuh sempat mau bikin konten kan sebenarnya kan gitu sama lo kan. Gue juga baru tahu bahwa lu sebenarnya sekarang di Jogja gitu tinggalnya gitu. Terus belum lama gue ngeliat scrolling Instagram, terus gue lihat nih lu kayaknya lagi ada di Jakarta. Iya. Tapi lu main motor nih kayaknya. Emang lu sekarang main motor emangnya? Yang nggak main motor sih, maksudnya apa ya? Gue lagi bantuin temen ngerestorasi motor-motor tahun 90-an. Motor-motor sport apa Jepang gitu, Jepangan lah tahun 90-an, kayak motor-motor CBR. Lagi bantuin temen aja. Maksudnya dia beli motor nih, motor inilah A gitu. Terus mau di restore ke correct time period gitu. Oh iya. Tahun 90-an gue nyari partnya gitu ya. gitu. Kadang belinya juga jauh-jauh, beli ada yang dapat di Polandia, ada yang dapat di gitu. di eBay gitu. Karena dia nggak punya waktu aja ya. Oh. Gue yang punya waktu, gue bantuin. Biar gue mau mulai dengan pertanyaan sederhana nih. Kenapa hip hop? Kenapa hip hop? Waduh, gue mesti recall ke tahun 90-an kali. Awal 90 mungkin ya. Ketika gue kelas 2 SMP itu. Kelas gue 2 SMP. Dulu gue dengerinnya thrash metal dengerinnya. Oh ya? Ya, dengerinnya standar lah, Slayer, terus Obituary, Kreator, standar-standar gitu. Iya. Kebetulan juga bahkan temen gue di kampung itu Ruli Onzo yang sama gue sama di Boskan No Brain juga kamarnya dulu dia suka gambar tuh. Testamen gitu di temboknya gambar. Iya. Terus entah kenapa gitu tiba-tiba Anthrax tahun 91 ngeluarin Attack of the Killer Beast. Iya. Tiba-tiba gue dengerin ada Bring the Noise tuh featuring Public Enemy. Gue penasaran ini apaan ya gitu tahun 90-an. Wah, anjing kok keren gitu. Ini kok keren. Akhirnya gue cari tahu Public Enemy-nya. Public Enemy gue cari tahu. Nah, tahun 92 gelombang rap itu, hip hop itu, ombak itu menerpa Jakarta lah. Ya. Run DMC lah, Naughty by Nature, OPP, mulai jatuh cinta gue. Habis itu ya Never Look Back gue. Habis itu gue ngeband, yang gue punya band, akhirnya band gue alihin ke hip hop gitu. Oh. Waktu dulu gue nggak ngerti apa-apa lah sama culture. Gue tahu ini ada musik baru. Tapi ketika gue mulai besar sama itu, gue ngerti culture-nya, kok relate sama gue yang tinggal di kampung kota gitu, di sudut Jakarta gitu, kok asik juga nih, relate gitu. Jatuh cinta gue ya gara-gara Public Enemy di albumnya Anthrax. Oke. Bring the Noise. Iya. Siapa ya? Gara-gara itu, gara-gara Anthrax. Gara-gara Anthrax ya. Gara-gara Anthrax. Biar di setiap era hip hop itu kan dia punya style gitu ya. Rhyme-nya beda, fashion-nya beda. Mungkin era kapan? Era 80 gitu mungkin ada Run DMC gitu, mungkin di era 90. Masih ketat-ketat gitu celananya. Ya kan? Metal dan lain-lain. Gitulah ya. Kulit, iya. Ya, gitu di 90 mungkin ada NWA gitu mungkin. Di 2000-an mungkin ada Eminem gitu. Iya, 50 Cent. Ya, nah lu gitu ngelihatnya di era dulu gitu dengan di era yang gitu sekarang, apa gitu bedanya gitu menurut lo yang
Kalau di fashion sih sekarang juga udah pada pakai baggy juga sekarang. Maksudnya nggak ada, lebih ke style kayaknya. Style. Karena memang anak 90s emang dibilang golden era, mungkin banyak juga yang nggak setuju anak-anak sekarang. Emang golden era hip hop tuh ketika gue lagi pertama denger hip hop 91, 92, 93 tuh gokil gitu. Ya. Kayak albumnya Snoop Dogg keluar tahun 93, 92 atau 91. Dr. Dre The Chronic atau Nas Illmatic itu keluarnya ya awal-awal 90-an kan. Golden eranya Wu-Tang gitu. Best albumnya keluar segitu gitu. Tapi kan apa ya? Subgenre di hip hop jadi banyak gitu sekarang. Ada horrorcore lah, ada kalau gue memang masih stick di old school hip hop. Padahal zaman gue muda, old school hip hop itu Big Daddy Kane, Rakim, LL Cool J tahun 80-an kita bilang old school gitu. Kalau anak sekarang yang bilang old school anak 90-an. Mungkin 50 Cent udah dibilang old school, Eminem udah dibilang old school sama anak sekarang. Iya, betul. Sebenarnya gitu. Cuman mereka kan shifting, ada yang jadi pop, jadi jazz. Ya kalau jazz emang dari awal ya. Di Gable Planets 92 apa 93 ya. Yang mengusung jazz hip hop gitu. Tapi kalau sekarang kan udah gue sampai mikir bahwa rockstar dulu kayak Axl, sekarang tuh di rap gitu. Travis Scott tuh rockstar gitu. Gayanya ya kan, dengan gaya, dengan fashionnya. Dulu inget nggak Axl pakai Converse? Ya, betul. Ya, Axl. mau pakai. Strange ya ini. Yeah. Sekarang dulu Korn tahun akhir 90-an, Korn Adidas gitu kan. Ya. Sekarang Travis Scott sama Nike gitu. Bukan sosok rockstar lagi. Ya. Rap star itu rockstar sekarang menurut gue. Tapi kalau musik ya memang kan musik itu berevolusi gitu ya. Gue salah satu old heads yang nggak anti sama selain boom bap atau selain G-funk zaman. Gue masih dengerin trap, gue masih dengerin drill, gue suka drill. Tapi menurut gue sih yang penting sih aslinya aja gitu. Ya lu nggak kelihatan lu cuman industri puppet atau industri plan gitu ya. Industri plan gitu. Kalau emang kayak Kodak Black gitu yang tapi emang dia begitu, emang dia teler gitu. Kalau zaman dulu ada namanya ODB dari Wu-Tang. Emang chaos gitu orang gitu. Meninggal juga, udah meninggal tuh ODB. Ya gitu, maksud gue nggak yang rap sekarang tuh jelek. Justru gue malah seneng gitu. Salah satu old heads yang bisa dengerin rap sekarang ya gue gitu. Iya, banyak temen gue yang apaan sih nih gitu, banyak juga. Tapi mumble gue nggak demen sih, mumble atau auto-tune rap gitu gue emang nggak pernah gue dengerin. Gue mau nyinggung soal apa yang lo udah bikin nih. Mungkin di tahun, untuk apa, koreksi kalau gue salah ya, ini di tahun 2022 mungkin. Iya, 2022. Iya. Rhyme Pace. Iya. Itu salah, untuk yang nggak tahu itu adalah rap battle ya. Iya. Yang digagas sama lo ya, Gar? Iya, gue dan beberapa teman-teman all heads. Iya. Lo gitu boleh ceritain nggak kesulitannya apa? Kenapa butuh waktu sampai panjang banget tuh ya, itu 2 tahun. Terus kurasi gitu terhadap apa gitu, siapa yang ikut battle. Jadi waktu itu gue kepikiran, kan abis COVID tuh, inget nggak lo? Abis COVID, abis kita ngapa-ngapain, abis bego banget gitu di rumah gitu kan, abis di lockdown, abis apa tiba-tiba longgar nih. Terus buat apa ya? Gigs mulai pelan-pelan mulai ada. Terus gue kepikiran, gue pengen buat liga rap battle nih gitu. Karena gue pernah baca, awalnya gue baca berita bahwa ada berita Hip Hop DX dari Amerika itu, dia memberitakan bahwa liga rap battle nomor 1 di dunia itu punya Filipina. Namanya Flip Top. Nomor 1 loh di dunia. Based on viewer. Based on viewer. Jadi di Philippines gitu. Dan gue tahu Flip Top itu udah lama, dan dia baru 10 tahun gitu. 10 tahun umurnya gitu, Flip Top. Dan rap battle itu udah kayak menjadi skena sendiri gitu. Di Amerika, di Kanada,
di Eropa gitu. Ya gue kepikiran nih karena abis COVID kan buat apa nih? Kebetulan sohib gue, abang-abangan gue, Ucok Omosnya datang ke Jogja. Oh, oke. Datang pas kita ngopi, gue utarakan. Gue utarakan tuh ide gue gitu. Dia nyambut baik dan dia bilang, ayo kita kerjain. Karena gue butuh, gue butuh. Akhirnya dari itu kita godok, gue godok, akhirnya gue beranikan diri tuh. Nggak punya apa-apaan. Gue telepon temen. Based on networking aja, brand-brand lokal gitu kan. Sanggup. Wah, gue udah ngajuin ini budget segini, wah sanggup nih kita buat yang pertama kali. Terjadilah tuh di Bintaro. Tempatnya juga punya temen tuh. Iya. Punya Mas Eugene Panji tuh. Aja director film. Dia punya kopi, gue bilang, wah udah sikat. Pakai. Jadilah itu. Jadi gue lihat animonya bagus ya. Terus. Dan karena liga kita mesti sampai final. Kita mesti sampai, kendalanya cuma satu sih, budget doang. Budget, karena yang kedua, teman-teman kayak Bloods, kayak Mus yang bantuin kita tuh Bloods. Pas yang ketiga teriak juga karena kan gede ngasih duit. Kasih napas dulu deh gitu. Akhirnya ya udah, kasih napas dulu. 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya bisa kita selesain selama 2 tahun tuh. 2 tahun. Kita selesain selama 2 tahun gitu. Ya budget, kendala sih budget gitu. Gue pengen kasih lihat gitu bahwa karena di setiap event brand besar pasti ada freestyle battle gitu. Dan cuma jadi sempalan doang, ngerti nggak lu? Jadi kayak kasih panggung kecil. Ya. Ini freestyle battle. Ada event pameran mobil, panggung kecil banyak. Ya. Gue bilang gue bisa buat ini main eventnya. Ya. Dan emang keinginan gue tuh gitu, gue mau orang manggung itu cuma jadi yang manggung itu adalah sempalannya, yang aslinya tuh event aslinya emang rap battle. Ya. Dan alhamdulillah ya lumayan gitu, animonya lumayan. Ya. Jadi gue pengen kasih lihat bahwa ada skena baru di hip hop itu adalah rap battle gitu. Ya. Rap battle. Jadi banyak juga yang akhirnya gue jadi rap banyak tuh setelah Rampage. Oh, oke. Gue nih battle rapper. Gue bukan rapper yang bikin lagu. Iya. Gitu aja sih premisnya ya. Iya. Premisnya. Nah, apa impact-nya biar setelah lo bikin nih itu kan lumayan panjang ya, 2022, 2024 gitu. Apa impact yang lo rasain gitu? Kayak gini, kayak ada namanya Flyzat, ada namanya Al Smith. Ya orang jadi notice gitu. Ada dia yang menang ya? Enggak menang. Oh, Al Smith ya yang menang. Al Smith gitu. Tapi Flyzat gitu. Ya itu ada di radar gue tuh. Dari orang nggak tahu siapa gitu. Tapi ketika dia di Rampage, dapat exposure. Jadi dia hasilnya rapper, jadi sekarang di notice gitu. Ya. Exposure buat mereka. Jadi gue pengen kasih wadah yang bisa ngasih exposure buat rapper-rapper keren nih, penulis-penulis keren gitu. Karena menjadi seorang battle rapper itu lu mesti jago nulis. Iya. Lu mesti pinter untuk nyusun skema rima, punchline, apalah segala macam itu. Emang lu butuh skill untuk nulis. Dan ya itu terjadi sama Flyzat, sama kalau yang lain kayak Joe Million, kalau Tuan 13 yang udah nama-nama besar kan. Iya. Mereka nggak butuh exposure dari Rampage, cuman mereka mau showcase skill mereka nulis dan oke. Itu aja gitu. Kalau buat impact ke skena sebenarnya belum dapet tuh, karena gue pengennya sebenarnya Rampage tuh jadi prototype aja gitu. Ya. Prototype gitu. Ini bikin nih. Ada satu di Bandung tuh, battle rap juga, Purple Juice apa kalau nggak salah. Di Papua ada Papua Baribut gitu. Tapi ya udah gitu, pengennya kan ada liga-liga yang lain gitu. Dan gue juga nggak tahu ini konsep battle rap rap battle mereka tuh kayak apa gitu. Ya. Tapi ya jalan. Iya. Jalan. Kalau liga kan
memang kayak ini aja, kayak kalah menang dihitung gitu. Untuk sampai siapa yang di final ada yang menang paling banyak ketemu sama yang di bawahnya. Iya, tapi menarik ya. Ya. Itu finalnya entertaining sih. Ya nggak sih? Iya. Kasih kayak point of view sama yang lain yang nggak ngerti, yang maksudnya nggak mendalami skena hip hop. Oh, ada yang kayak gini. Emang pro cons juga sih. Iya. Karena kan. Oh, apa konsnya? Ya kayak lu ngejatuhin ini kan, ngejatuhin orang kan. Lu ngomongin ibaratnya busuk-busuknya orang sih itu ya kan. Tapi biasanya kalau rap battle itu kalau nulis, dia nggak mungkin nulis yang bohong tuh. Karena mereka riset kan. Oh, lawan gue sih ini. Ya. Dia riset gitu. Jadi fact semuanya. Ya. Kalau cuman remeh-temeh, lo jelek, lo gendut, itu mah body shaming itu mah apa gitu ya. Jadi orang wah gitu. Dan mendeliverinya dengan frasa dan diksi yang emang emang terkonsep gitu. Kalau freestyle kan langsung doang patu lo jelek, patu lo KW, Jordan gue. Gue kayak mau ngasih lihat lo ada loh, selain freestyle battle ada namanya rap battle. Lebih terkonsep, nulis, lebih indah gitu. Dan menurut gue itu sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Beradu pantun. Kurang lebih mirip. Iya sama, Guru 612. Gue masih ingat om gue nikah. Dari nyokap kan orang Padang kan. Om gue nikah sama orang Padang lagi tuh. Battle pantun. Gue sampai ngeliat, tapi walaupun pakai bahasa Padang gitu, gue yang nggak begitu paham. Tapi berarti kan ada tradisinya gitu. Walaupun di hip hop, di rap lebih nyakitin. Nyakitin ngomongnya nyakitin. Karena culture-nya begitu. Iya, tapi di rap battle emang harus kuping tebel, kulit tebel gitu. Mental kuat. Iya, karena lu udah masuk nih. Iya, lu perang tuh. Iya, ini cuman bars gitu, jangan ambil di hati. Gitu. Karena di sana pun gitu, habis battle pelukan. Ya kayak di final. Iya kayak di final. Tapi yang tonjok-tonjokan juga ada. Oh emang ada? Di Amerika, iya. Oh enggak, kalau yang di sini ada yang. Ya jangan sampai lah. Ya jangan ya. Karena gue juga punya apa? Sebenarnya kalau di luar ini nggak ada rulesnya. Tapi di battle rap, di Rhyme-Pace ada. Gue buat rules. Satu, lo nggak boleh, lo nggak boleh bawa keluarga, lo nggak boleh nyela orang tua. Oh oke. Jadi jangan dibawa lah keluarga. Kalau di sana kan di MTV ada Yo Mama kan. Ngata-ngatain nyokap. Ada kan Yo Mama tuh MTV kan. Yo Mama is ugly, Yo Mama. Kalau nyokap gue dikatain, selesai sih. Rule-nya itu gue. Tapi selain itu bebas. Tapi menarik nih Ger, lu kayak ini kan dibikinnya di beberapa kota gitu ya Ger ya. Jadi kalau nggak salah ya, start Jogja, berakhir di Jogja. Enggak, startnya malah di Bintaro. Oh di Bintaro, berakhir di Jogja. Berakhir di Jogja. Untuk pemilihan kotanya nih lo ada ini tersendiri nggak sih? Apa ya maksudnya? Kenapa lu milih kota itu instead kota yang lain gitu? Sebenarnya sih kita pengen ke Surabaya, pengen kemana, tapi kan nggak ada budgetnya. Jadi ya semua seputaran Jakarta, Bandung aja. Cuma Jakarta, Bandung sama Jogja terakhir. Iya, Jogja terakhir juga itu karena gue pengen final di Jogja, tertunda sampai 6 bulan. Karena ngitungnya ongkos mereka, screw ya kan, kita bayar kan. Semuanya tuh? Semuanya. Oke, menarik. Ongkos mereka yang manggung kan mesti ada dana itu, dan ya alhamdulillah akhirnya kejadian gitu. Walaupun ada masih banyak kekurangannya lah. Salah satunya adalah sponsor. Sponsor ya. Walau banyak kekurangannya tapi ya gue senang aja selesai gitu. Iya. Selesai. 3 rapper favorit lo di Rhyme-Pace kemarin dan kenapa? Jadi pas pertama tuh gue pasti gue Flyzat nih. Flyzat, tapi pas bergulir gitu. Kalau 3 the best ya Insting, 213, Al Smith. Iya. Al Smith bukan karena dari kolektif gue ya. Gue baru mau ngomong. Bukan karena dari Hellos, bukan. Gitu. Enggak ya? Enggak. Okay. Maksudnya kalau gue personal ya gue suka Insting, gue suka Tuan 13, gue suka
Al Smith. Oke. Karena dia berasa aura battle rappernya kalau Iya. udah. Iya, benar. Iya. Kalau Flyzat keren diksinya, cuman Iya. agak slow kan, deliverynya dia santai, pelan. Iya, iya. Di final tuh kelihatan ya itu Al Smith ya. Kelihatan. Persis seperti yang lo bilang tadi. Iya, kelihatan Iya. auranya gitu. Dan rapih gitu ya. Rapi ya, Al Smith selalu rapi, selalu rapi. Iya, iya. Kayaknya dia nggak pernah miss deh. Iya, Apa yang dia tulis di rumah iya, itu bisa di delivery 100% gitu iya, iya. di panggung gitu. Lo bayangin dia ngapalin 150 line. Kentut lagi. Kurang ajar kameramennya kentut. Kentut banget, parah. Masuk lagi di sini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Paling diomelin lo sama bos lo ntar di kantor. Berarti 2025 ada nggak di Rhyme Pace? Mudah-mudahan sih ya, Orang tuh mudah-mudahan. masih banyak yang nanya tuh. Iya, masih banyak yang nungguin Iya kan? tag. Ada ya, gue lagi pengen karena apa? Karena apa yang gue pengen tuh nggak terjadi gitu. Iya. Maksudnya kok nggak ada liga-liga yang lain nih gitu. Iya. Nggak terjadi. Gue buatnya yang season 2 mungkin ya. Season 2 ya berarti ya. Season 2 ya mungkin. Mungkin lah doain aja. Doain lah. Siapa tahu New State Apparel support bos. Support saya bos. Supaya nggak lama lagi tuh ya. Iya gitu. Oke. Kier, lu tuh dikenal sebagai orang yang lu paling, ya at least menurut gua ya gitu. Lu orang yang nggak takut gitu untuk menyuarakan apa yang ada di kepala lu gitu maksudnya. Iya. Ya mungkin karena gue gede di tempat yang lumayan lu nggak bisa pura-pura gitu. Gue gede di daerah yang emang lu harus mengutarakan apa yang apa ada di hati lu gitu, yang dari kecil gitu ya. Gue pernah juga ada masalah apa, ya udah ketemuan di Stek Pi ya, malam-malam ketemuan. Ya. Nggak bisa ngomong, berantem. Habis itu udah gitu. Iya, iya. Emang gedenya begitu gitu, gue gedenya di jalan begitu. Jadi yang bukannya sosok being real gitu. Iya. Ya, kalau lu nggak suka di suatu circle gitu, daripada tapi bukan di circle lu gitu, mendingan cabut gitu. Mendingan apaan sih gue di sini gitu. Emang environment gue gitu, kalau Ya. gue nongkrong di sini terus kayaknya nggak enak nih, ya udah mendingan gue nggak nongkrong di situ gitu, daripada ada masalah gitu. Jadi emang biasaan ceplas-ceplos aja. Dan gue gede tuh yang biasa, karena gue di daerah Betawi gitu, gue pernah ke kampus pakai rok. Ngapain? Pakai rok kulit nyokap gue gitu, pakai stocking, pakai boots. Dan gue Betawi kan, temen gue rambutnya pink gitu. Kalau lewat rumah, ada salah satu ibunya temen gue, rambut kayak gulali, sering dibully gitu. Jadi kita yang, wah apa lu pakai? Biasalah orang Betawi gimana kalau nyela-nyela gitu. Jadi emang gue di environment gitu yang tau sendiri lu, Betokau, apalagi Betokau. Ya gue nggak ngerti tempat lain. Kalau di Cawang parah banget mulutnya. Empok-empok itu yang lebih parah. Yang bisa nahan malah bapak-bapak tuh. Iya, iya. Ya kan? Kalau empok-empok tuh ngeliat kita aneh dikit, Sikat ya. iya, celah-celahin doang. Jadi emang gedenya di environment gitu. Jadi ketika emang gue nggak suka, ya gue ngomong gitu. Ya. Bukan berarti gue bener mulu gitu, gue juga banyak salah gitu. Ya. Dan ketika gue salah, mereka juga mengkoreksi gitu. Ya. Ya. Mereka mengkoreksi gue. Bahkan abang-abangan gue di Cawang juga sering banget tuh, gue masih kecil dikoreksi tuh. Ya. Gimana cara koreksinya? Sampai pecah-pecah bibir. Oh, itu biasa maksudnya. gitu. Oh, itu maksudnya. Iya. Iya begitu Oke, maksudnya. Yang gue yang gede. Yang bader juga kan. Ya. Lu nggak bisa begini kalau di luar keras. Malah gue dibentuknya di kampung gue itu. Lu mesti sopan sama yang tua. Ya. Kalau nggak sopan tuh pecah tuh bibir lu. Ya, Kan gitu dari kecil gituin gue. Ya. Jadi ya kalau lu bilang tadi apa selalu mengutarakan, nggak juga sih. Gue kadang juga. Iya, iya. Tapi yang berbenturan sama gue ya pasti gue. Maksudnya gue nggak ngurusin urusan orang lah. Ya. Tapi kalau di musik ya namanya rap harus
Ya. Namanya hip hop itu rap lahir dari diskriminasi kan. Dari segregation. Ya. Pemisahan kulit hitam. Dari itu kan lahirnya emang dari rebellious. Yang lagu yang pertama gue denger hip hop yang baik lagi Public Enemy kan isinya protes semua gitu. Ya. Emang harus speak up gitu. Ya. Nah, ini menarik nih, Ger. Gue mau ngomongin diss track. Kapan lu merasa lu harus bikin diss track? Diss track pertama gue apa ya? Nggak ada sih, gue coba menyulut. 2009 tuh gue coba menyulut inilah skena gitu. Gue keluarin word ya dulu zamannya MySpace atau apa lah ya, gue naikin di MySpace ya, sempet rame dikit lah gitu, tapi nggak dibalas juga. Dan akhirnya tahun berapa ya, tahun 2015 apa itu yang lek, kasusnya yang lek ya, mungkin orang banyak nggak tahu gitu, katanya gue cuman apa sih pansos apa ya, yang lek kan lagi gede-gede gitu. Sebenarnya ini gue nggak pernah ngomong di podcast juga, gue juga nggak pernah jadi ini podcast juga sih. Jadi tamu podcast. Gue tuh ngefans sama Yang Lek. Ya. Ketika lagunya Ini Gaya Gue tuh, gue ngefans banget sama Yang Lek. Tuh gue lihat view-nya itu masih 100.000. Dan gue kan, lo tau kita kan kerja, gue bukan tipikal rapper yang gue nge-rap, gue mau cari duit. Gue tuh working class rapper, maksudnya nge-rap itu cuman stress release gue gitu. Kita kerja terus dengerin hip hop. Jadi gue nggak produktif memang kan, nggak produktif. Terus gue ada project sama Iwake dan butuh soundtrack. Itu soundtrack film? Ya, filmnya Iwa, film independen lah. Waktu itu gue kerja di PH. Terus karena salah satu hal nggak bisa pakai lagu bebas, lagunya Iwake sendiri. Oke. Masalah right apalah gitu. Terus gue bilang bikin lagu baru aja Kang. Gue kasih lihat Iwake itu. Nih Kang, ada rapper. Lihat sama Kang Iwa kan. Wah, asik juga nih, asik nih Kang. Kalau lo mau, kita remix aja nih. Nih, gue karena ngefans kan. Gue aja nggak pernah featuring sama Iwake. Sama Legend itu gue nggak pernah featuring gitu. Padahal gue grow up bareng dia gitu. Kita satu studio di Ismaya. Gue pernah jadi skitnya doang itu di albumnya, nggak pernah featuring satu track gitu kan. Si Iwake bilang, wah gue suka nih, gue suka. Gue punya akses ke dia nih, Kang. Kalau lo oke, baru gue kode. Kang Iwa ngasih lampu hijau, gue kode. Datanglah ke kantor. Udah, terjadilah tuh. Lagunya Yang Lex di remix bareng Iwa. Gue produserin ulang, gue minta Balan Jahanam tuh anak JHF sekarang, Jogja Hip Hop Foundation ya, Balance untuk bikin beatnya baru gitu, lagunya dibaruin, video klipnya kita buat keren gitu kan. Seneng lah, gue seneng gitu kan, wah jadi nih. Terus gue juga lihat berita abis itu Iwa ngajak Yang Lex main gitu. Kan wah keren nih. Jadilah, terus tiba-tiba gue hijrah ke Jogja kan. Hijrah ke Jogja, dengerlah berita itu, konten itu, dengerlah berita itu. Terus anak-anak Jogja tuh bilang, ya yang paling tepat sih Papi nih yang sentil gitu. Ya maksudnya sentil, kalau kita rapper ya kita bikin diss track gitu. Sebenarnya itu juga bukan ya diss track atau enggak ya. Kalau menurut gue itu fakta semua sih, Bu. Nggak tahu kalau diss track kan ya adalah, gue bilang dia kayak Syahrini atau apalah ya. Tapi ya maksud gue mereka nggak tahu itu nggak tahu bahwa gue sama Yang Lex tuh ya, gue ngefans awalnya. Gue yang tadi gue bilang salah satu old head yang masih suka dengerin anak baru kan gue gitu. Walaupun yang lain juga bilang apaan nih jelek, umpamanya Yang Lex itu old head boom bap gitu, apaan sih? Gue bisa dengerin yang dia keren gitu. Ya akhirnya karena anak-anak Hello, ayo pap. Dan pas gue baca beritanya, ini kayak kacang lupa kulit gitu. Tapi habis itu ketemu Yang Lex biasa aja gue. Habis itu ketemu Yang Lex,
waktu gue ingat lagi album list pertama itu di Queenshead di Kemang, ketemunya biasa aja, nggak yang jadi nyawa lo gitu. Ya itu mungkin pertama gue mau buat, bukan gue punya kayak dendam atau apa, enggak. Cuma mau ngingetin dia aja. Nggak dendam, nggak iri, nggak ada. Cuma ngingetin aja, lu lupa gitu. Itu doang. Ya itulah. Terus rame kan, ya udahlah. Tapi gue nggak punya tendensi apapun gitu. Pengen ngetop atau apa gitu. Habis itu ya udah. Ya walaupun 2017 baru keluar Bosgan No Brain ya. Itu kan 2015-2016. Baru keluar album Bosgan No Brain setelah umur kita 40. Bikin album. Ya bukan pansos juga gitu. Ya kalau anak-anak yang lain tahu lah gitu. Dan gue juga ngerasa ya karena itu yang gue ceritain kan. Ada historinya lah, ada backstory-nya lah gue sama yang situ. Dan yang kedua kan itu karena gue didesain, gue balas udah gitu. Nggak ada, gue sebenarnya nggak. Ya cerita gue balik, gue nggak pernah mau bikin diss track, bikin subliminal karena bakal kemana-mana gitu. Subliminal gitu bakal kemana-mana menurut gue gitu. Ngerti kan lu maksudnya nggak sebut nama tapi lu bakal kemana-mana. Gitu. Bakal ada yang hard feeling juga kan. Lu ngomongin gue apa enggak sih? Itu ketika lu. Kalau di track kan lo nyebut nama jelas tujuan lo siapa. Kayak Eminem sama Benzino, Eminem sama Jarul. Jelas. Gua sama dia nih. Tapi waktu tahun 2000-an nggak ada yang sebut nama gitu. Ya anak-anak sekarang juga begitu, buat lagu breaking tapi ada nyentil-nyentil tapi nggak sebut nama. Kalau anak ada yang baper kan, ada masalah. Gitu. Gitulah. Ini kalau lo punya mesin waktu nih, ada yang lo mau rubah nggak? Gue? Diri gue sendiri. Oh jelas. Dari muda nih sampai umur lo sekarang nih. Oh jelas, banyak banget, gue banyak. Apa coba? 3 coba. 3 apa yang lo mau rubah? Ya, gue harap gue dulu nggak pernah kenal narkoba dan nggak pernah kenal alkohol. Menarik. Gue nggak pernah kenal narkoba, dan gue nggak pernah kenal cewek rusak. Cewek rusak lagi. Itu ya 3. Itu doang. Karena menurut gue narkoba dan alkohol itu akan berperan banget gitu. Itu apa istilahnya, bukan berperan banget. Itu punya impactnya buat masa depan lu itu besar banget. Besar. Gue ngeliat teman-teman, banyak teman gue nggak ada. Alkohol juga gue gitu, gue banyak penyesalan gue lagi mabok begini, gue lagi mabok begitu gitu. Itu doang kalau gue mesti punya waktu. Yang gue serahin, gue pernah kenal narkoba, gue pernah kenal alkohol. Alkohol dalam arti gue alkoholik gitu. Bukan yang datang minum gitu, gue alkoholik gitu ya. Tiap di era hari. Kapan, Ger? Di era kapan tuh? Kayak narkoba gue berhenti 2009. Gue berhenti 2012 ya. Ya udah lumayan lama, alhamdulillah. Lu lumayan lama juga ya? Lama. Kayak lu nih. Tapi kalau sober lah gitu. Gue udah lama sober gitu. Kemarin gue ngelihat Eminem, ya berapa tahun, 2 tahun lalu dia ngeflexing cincin 15 apa ya? 15 tahun dia sober gitu. Gokil. Eminem ya. Ya gue harap itu 3 itu. Narkoba, alkohol, cewek rusak. Menarik. Rusak. Gue pikir nggak ada yang lo mau rubah, gue pikir. Ya ada lah, pasti punya penyesalan. Dan gue harap ya generasi sekarang gitu. Apalagi gue punya anak udah kuliah kan ya. Gue pengen kasih tahu bahwa ya itu ngapain lah gitu. Gue sampai pernah masuk sel 2 kali gara-gara mabuk. Kan nyusahin banyak orang, nyusahin keluarga gitu. Dulu teman-teman gue juga dulu paling sebel ngeliat gue mabok. Rusuh lo ya? Iya rusuh. Masih domelin gue, lu rese lu gitu. Ini kan banyak ya gitu pelaku seni gitu ya. Ya kita bilang artis dengan ini yang sebenarnya artis gitu, pelaku seni gitu. Tuh banyak yang mimpinya tuh bisa hidup dengan karyanya gitu ya.
Tapi sayangnya sering berbentur dengan industri ya, Iya. yang kalau kita memang mau mapan gitu pada akhirnya harus kompromi gitu ya. Iya. Yang seringkali yang seringkali itu nanti seninya tidak lagi murni gitu maksudnya. Iya. Nah, lo itu gimana ngelihatnya? Ya gue paham banget sih. Karena kejadian sama Bos Gun No Brain tuh tahun 1999 kalau nggak salah. Gue udah taken kontrak sama major label, udah dapet duit, MOU, udah dapet duit, master udah dipegang, bahkan kita udah foto buat album nih, cover album udah foto. Ini tahun 99 ya? 99. Oh, ya. Neo lagi ngetop tuh nih. Neo kan teman-teman gue semua itu, beberapa adalah satu sekolah bahkan, SMA 26. Terus tiba-tiba dipanggil sama A&R-nya, gue disodorin CD gitu. Bisa ada 5 CD atau disodorin. Kita belum dapet jagoan nih. Ya. Kalian boleh sampel, boleh cameo. Ini udah free of rights dari kita. Tolong buatin, dan itu band luar semua. Tolong buatin jagoan dong satu, karena belum ada jagoannya. Yang ear friendly. Kalau bisa se-ear friendly-nya Neo Borju. Oh, Neo Borju, oke. Terus gue inget Rulionzo tuh sampai yang, hah? Tiba-tiba dia ngomong tanpa, ada produser gue juga, Bang Tori tuh, Tori Sudarsono, shout out to Bang Tori. Ruli bilang, lu kalau mau lagu kayak Borju, lu ngesign boy band aja, jangan ngesign Bos Gun No Brain, katanya gitu. Terus akhirnya kita keluar tuh. Ya udah, kata Bang Tori, kita keluar ngobrol dulu. Ya. Dan gue senangnya Bang Tori itu bilang, terserah lo. Ya. Lo mau apa enggak? Dia enggak yang, oh ini kesempatan lo, enggak. Dia memang, karena dia dari Pesta Rap, dari tahun 95 gue sama Bang Tori nih yang produsernya Nyamuk, itu Bang Tori. Jadi dari gue kecil sampai, ya udah 5 tahun lah berarti kan. Hampir 5 tahun gue sama Bang Tori. Dia produsernya Iwake juga tuh. Ya. Dia enggak yang, lo bikin lah, enggak. Dia yang tetap, ya terserah lo. Lo mau bikin, ayo kita bikin. Enggak, ya udah. Terus dengan, gue udah kuliah di KJ, udah semester berapa tuh, 99. Dengan idealisme gue yang, ngapain gitu. Ya. Udah, enggak jadi album gitu. Enggak jadi album. Jadi gue yang ngalamin gitu, Ya. bahwa emang pilihan sih. Enggak ada salahnya ya lo masuk ke industri juga enggak ada salahnya. Dan ketika gue nonton serial Netflix tuh, Evolution of Hip Hop, apa rap gitu ya. Ternyata band grup legendaris di Amerika, De La Soul, itu digituin juga. Dan dia nurut, dan yang dibuat untuk industri itu sampai sekarang adalah yang paling legend. Yang paling keren. Ya. Terus gue baca, aduh kenapa kita nggak ikutin nih rule. Dan mereka punya banyak album. Mungkin kalau Bos Gun No Brain nurut, waktu itu sama BMG. BMG belum di merger sama Sony, kita nurut mungkin kita bisa kayak Iwake, bisa kayak Neo punya 7 album, 8 album gitu. Tapi ya itu pilihan gitu. Dan Apakah itu salah satu jadi penyesalan lu? Enggak Enggak nyesel juga. juga gitu. Enggak. Enggak nyesel juga gue, karena ya apa yang gue pilih waktu itu kan impact sama apa yang gue bisa duduk di sini. Oh, okay. Mungkin kalau gue nggak pilih, gue nggak duduk di sini. Ngerti nggak lo maksudnya? Iya. Dan gue ketemu bini gue di skena hip hop. Ya. Ketika gue lagi ke Jogja manggung, Ya. gue ngeliat ini cewek. Ya. Maksudnya ya pilihan itu yang buat gue kesini. Ya. Kalau gue milih itu mungkin ya beda lagi ceritanya gitu. Jadi nggak ada yang gue sesali, karena gue merasa bersyukur banget dengan apa yang gue punya sekarang gitu. Dan Nggak menurut ada lo itu penyesalan. adalah keputusan yang tepat menurut lo? Iya, nggak tahu tepat apa enggak, tapi gue bersyukur dengan apa yang sampai gue duduknya itu gue bersyukur gitu. Ya, oke. Penyesalan gue yang tadi lo tanya tadi, kalau lo bisa ulang apa ya, itu 3 itu doang. Tapi Oke. selebihnya nggak ada. Gue yang ya apa yang lo udah pilih, ya itu yang lo dapet gitu kan. Oke. Mungkin kalau gue nyesel, kenapa nggak itu, berarti gue menyesali apa yang gue punya anak 2, yang ibunya gue ketemuin di skena hip hop underground di Jogja. Oke. Ya kan? Iya. Oke. Di umur lu masih udah 48. Masih hip hop. Apa yang lo cari, Gir?
Masih hip hop ya? Masih hip hop nggak ya? Kayak gini loh, kayak kalau menurut gue ya, hip hop, rap gitu, hip hop culture ini sangat berperan di masa adolescent gue, masa gue puber kan itu waktu gue puber itu umur 5 dari gue SMP kan. Terus udah jadi kayak lifestyle, tapi bukan lifestyle dalam arti gue nih gangster gue apa gitu, karena apa kesukaan gue, terus movement gue dari waktu gue kerja juga gue sempat kerja di N1, gue punya budget promosi gue habisin buat freestyle battle di toko-toko yang bisa memfasilitasi skillnya Psychoji di event gue. Jadi kayak udah hip hop tuh gue bukan rapper, gue tuh hip hop gitu, culture-nya gue tuh yang kayak bagian lah dari, gue pengen bagian dari skena, jadi gue nggak bisa lari gitu sebenarnya ya. Orang lihatnya lu nggak produktif, tapi mereka nggak tahu gue bikin, waktu gue kerja di N1 gue bikin freestyle battle, waktu gue kerja tempat lain gue ngendorse-nya rapper, orang nggak tahu itu kan, gue support gitu. Graffiti juga ada berapa graffiti artis dulu gue support gitu, orang nggak tahu itu gitu. Jadi kenapa masih hip hop ya? Ya karena emang gue di sini dari kecil gitu, dari kecil. Bukan berarti lu harus produktif, punya lagu, punya album banyak. Menurut gue ya, gue sebagai karena gue suka, gue cinta, dedikasi gue sama skena ini gitu. Walaupun ya sebenarnya nggak ada, gue juga tetap jalan gitu. Cuman gue ngerasa gue memiliki lah gitu. Bukan kenapa masih hip hop ya, karena yang tadi gue mention tadi, gue ketemu bini gue juga ketika di acara underground hip hop di Jogja gitu. Jadi kenapa lo masih hip hop? Kalau gue nggak hip hop ya gue nggak bakal ketemu bini gue gitu. Kalau gue nggak hip hop nggak bakal ada Rhyme Pace. Pasti kan? Iya gitu. Kalau gue nggak nerusin hip hop, bahkan banyak memang rapper-rapper angkatan gue yang udah nggak nge-rap gitu. Tapi kan bukan berarti lu nggak nge-rap, lu nggak bisa bergerak gitu. Dan gue mau kasih tahu sama kalian semua yang mau jadi rapper, yang suka merap gitu, nggak perlu semuanya jadi rapper. Kalau emang lu suka sama culture-nya, skena hip hop tuh kekurangan jurnalis. Jurnalis hip hop tuh nggak ada. Yang bisa nulis banyak rapper, tapi kalau rapper nulis, orang lihatnya lo rapper bukan penulis. Gitu. Kita butuh jurnalis yang ngerti rap, ngerti hip hop, ngerti culture dan nulis. Karena gue lihat banyak akun-akun hip hop Indo yang kebanyakan di belakangnya rapper gitu. Ngerti nggak? Bukan emang jurnalis rap, kayak fotografer. Gue bisa moto Agung, fotografer kayak Cimodu, almarhum Cimodu yang ngetop banget dengan file-file dia punya foto-foto rare Tupac, foto rare ini manggung di mana. Nggak ada, kita nggak butuh itu. Kita butuh itu gitu untuk menyokong gitu. Karena sampai sekarang ya gue masih kecewa sama treatment industri atau market musik di Indonesia gitu terhadap musik rap, hip hop culture gitu. Enggak. Iwake tahun 93. Udah berapa? 32 tahun sejak Iwake keluar. Market in general musik, tahu rapper siapa sih? Iwake, Psychoji, pernah ada 8 Ball, yang leg tahun 13. Ada Ramen Girl lah tuh, ada Yako. Tapi ya yang di atas gitu, yang semua tuh tahu cuma 5 dan 32 tahun. Padahal rapper-rapper keren banyak banget. Lo harus digging. Lo harus digging untuk tahu ada rapper keren gitu. Kayak gue digging, gue tahu Flyzat gitu. Wah, anjing ini kok nggak di radar gue ya gitu. Banyak banget gitu. Makanya Rulionzo juga bikin mic check, lomba rap lagi gitu. Tiap tahun sama USS. Udah tahun kedua, nggak tahu tahun ini ada apa enggak ya. Itu karena kecintaan kita sama
Lu nggak perlu jadi rapper gitu. Ya. Kayak gue bikin rhyme paste, tapi gue rapper. Kalau lu bukan rapper, gue mau buat liga, gue suka rap. Gue bisa ngorganize, gue punya networking bagus. Lu tinggal oke, gue kasih fee umpamanya Bang Ucok, Bang Adoy, Bang Erik gitu, Black Kumu untuk jadi juri ya Bang, gue mau buat liga nih. Pasti mereka support. Ayo. Ya, ya. Nggak perlu jadi rapper gitu.